Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini kelas 2C? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita bertemu kembali di hari apa sekarang? Hari Selasa. Ada pelajaran PLH, ada pelajaran Pancasila juga ya. Pancasila kita sama mempelajari sila-sila ya. Kalau PLH mempelajari tentang lingkungan, Pancasila tentang bagaimana cara membuat apa? Kalau Pancasilanya sila ketiga persatuan ya, Persatuan Indonesia. Pengaplikasiannya di lapangan atau di kehidupan sehari-hari, salah satunya bergotong royong. Kalau di dalam kelas gotong royongnya seperti apa? Ya, apalagi dalam belajar. Dalam belajar apa? Dalam belajar kerja kelompok. Oke, hari ini kita akan melaksanakan tugas bersama kelompok ya, mengenai PLH dengan tema investigasi jejak plastikku detektif barang bekas. Ada yang tahu barang bekas itu apa? Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bu Yeni mau tanya yang hari ini tidak masuk, cek teman-teman sebelahnya. Ajira sakit. Alfiansah, Ralin. Azira, Alfiansah, dan Ralin tidak hadir. Oke, Bu Yeni absensi dulu ya semuanya ya. Yang Bu Yeni panggil bilang hadir. Dinda, Ahtar, Alfiansyah sakit, Alika, Akila, Arfan, Arshila, Azira sakit, Azmia, Alisa, Elvira, Farhan, Gani, Gilbran, Hanif, Keanu, Mahesa, Fikri, Rizal, oke, Naila, Nazla, Ralin masih nggak masuk ya, sakit. Rega, Rumi, Sauki, Wafik, Zania. Oke, alhamdulillah. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan apa? Berdoa, betul. Leader of the day, leader hari ini atau KM hari ini, silakan maju. Yang keras. Pasukan. Sampai tertib dulu. Coba lihat sekelilingnya sudah siap berdoa atau belum? Lihat dulu. Pasukan. Sebelum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kalista. Oke, sebelum Bu Yeni masuk ke materi, semuanya tahu lagu Halo Halo Bandung? Oke, kita nyanyi dulu sama-sama ya. Oke. Oke, semangat ya lagu nyanyinya ya. Halo, halo Bandung, ibu kota Pria. Halo, sudah berjumpa, sekarang telah menjadi lautan asik, mari berebut kembali. Sekali lagi ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, kota kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan asik, mari berebut kembali. Oke, terima kasih. Oke, hafal semuanya ya. Yang sering kita nyanyikan saat apa? Upacara. Oke, selanjutnya di sini tujuan kita untuk mempelajari PLH. Salah satunya apa yang tentang pengelolaan sampah atau pengelolaan barang bekas. Salah satunya ini PLH-nya untuk mengidentifikasi, tahu mengidentifikasi, memilah-milah, mengelompokkan, itu mengidentifikasi jenis-jenis barang bekas yang dapat diolah kembali. Mana sampah, kan sebelumnya Bu Yeni pernah menyampaikan ada 3 jenis tempat sampah, itu namanya identifikasi, kita mengelompokkan. Nah, di sini tujuannya mengidentifikasi jenis-jenis barang bekas yang dapat diolah kembali. Kemudian membuat produk apa? Arpan, membuat produk sederhana dari barang bekas, misalnya membuat pot dari botol plastik, terus tempat pensil dari kaleng bekas atau dari botol plastik juga bisa ya. Oke. P Pancasila atau PPKN-nya apa? Tujuannya untuk bekerja sama dalam kelompok seperti tadi Bu Yeni sampaikan. Kita akan mengadakan apa? Diskusi kelompok dan kerja kelompok membuat karya ya, dari apa karyanya? Ya, dari botol bekas. Bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek pengolahan barang bekas sebagai wujud gotong royong. Kemudian menghargai hasil karya teman sebagai bentuk toleransi dan persatuan. Ada di sila-sila Pancasila ya. Pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, kerjasama, gotong royong, toleransi, saling menghargai, itu ada di materi pendidikan Pancasila ya yang sedang kita pelajari, sila-sila Pancasila ya. Oke, selanjutnya. Nih, jenis-jenis sampah dan cara pengelolaannya. Baca semuanya. Ada yang mau menekan tombol klik, boleh ke depan, akar. Oke. Kliknya yang itu, yang merahnya. Oke. Simak baik-baik ya. Oke, perhatikan. Semuanya ke depan. Arpan. Sampah berasal dari kebiasaan sehari-hari, makan, mandi, belajar, bekerja, dan lain-lain. Sampah dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah yang
menimbulkan berbahaya dari beracun atau B3 seperti batra, kabel, dan anak yang sudah besar. Nah, oke, yang tadi B3 jenis-jenisnya apa aja kalian sudah pelajari? Pipi, apalagi? Ya, apalagi? Suntikan, kabel, apalagi? Apa? Rudal ada di sini. AP, semua yang mengandung apa? Zat kimia atau benda-benda berbahaya ya. Oke, selanjutnya. Nih. Nih, siapa yang suka buang sampah sembarangan? Kalian pernah melihat bapak-bapak petugas kebersihan yang mengangkut sampah dari tiap rumah? Pernah lihat nggak? Pernah. Oke. Kira-kira capek tidak kalau harus memilah-milah semua sampah yang ada di tiap rumah? Capek. Oke. Karena kita mempelajari di sekolah tentang pengelompokan, pengidentifikasian sampah menjadi 3 jenis sampah ya. Yang kemarin itu ada sampah organik, non-organik, dan sampah B3. Oke. Kalau kita tidak sembarangan membuang sampah, tapi kita identifikasi dulu atau pengelompokan dulu, akan mempermudah petugas kebersihan tidak? Akan terbantu tidak pekerjaannya? Kalau kita mengelompokkan, tidak menggabungkan, sampahnya berat aja semuanya di dalam tong sampah, mau itu organik, non-organik, sampah B3, masuk semuanya dalam satu kantong. Itu akan mempersulit petugas kebersihan untuk memilah-milah kembali. Tapi ketika kita sudah sadar, sudah tahu, nih sampah B3 harus di sini, ini sampah, meskipun kita di rumah tidak ada tong sampah masing-masing, tapi kita bisa menggabungkan satu wadah atau satu kresek misalnya ya. Oh ini mah kayak baterai, lampu bekas, ini berarti masuknya sampah B3. Berarti satu kantong, tidak dimasukkan ke dalam kresek yang isinya sisa makanan atau plastik bekas. Itu akan mempermudah petugas kebersihan tidak kira-kira? Kalau kita sudah kelompokkan di rumah masing-masing, ini B3, ini organik, ini non-organik, kira-kira terbantu tidak petugas kebersihannya? Terbantu. Makanya ketika kita sudah mendapatkan pengetahuan di sekolah bahwa sampah itu tidak boleh dibuang sembarangan dan tidak boleh dicampurkan langsung sekaligus masuk ke tong sampah bersamaan, mau itu organik, non-organik, dan sampah B3. Biar apa tadi? Mempermudah petugas kebersihan untuk memilahnya, mengolahnya. Karena nanti di TPS ada yang pernah lihat nggak tempat pembuangan sampah yang misalnya bisa di daur ulang, sampah apa aja ya, kemarin bisa didaur ulang? Plastik, apalagi? Botol apa? Plastik, apalagi? Tempat minum plastik juga, pokoknya berbahan yang termasuk ke dalam non-organik bisa didaur ulang, tapi tidak boleh digabungkan dengan sampah apa aja? Sampah organik sama non-organik nggak boleh digabung, apalagi sama sampah B3. Biar apa? Biar langsung begitu masuk ke TPS,
sampah yang daur ulangnya langsung masuk ke mesin. Mau dijadikan apa? Banyak sekali. Ember plastik, apalagi mainan juga yang terbuat dari plastik itu semua bisa. Oke. Ya, lihat bagaimana jadinya ketika laut kita banyak sampahnya. Apa yang akan terjadi? Tercemar. Ya, karena tercemar ikannya mati. Apalagi? Kenapa? Ya, tersedap. Apalagi? Bau busuk, airnya jadi tercemar. Akhirnya apa? Airnya menjadi apa? Jadi hijau, jadi kotor. Jadi semuanya tercemar. Ekosistem yang ada di laut atau di perairan menjadi apa? Sehat atau tidak nanti? Binatang-binatangnya dan tanaman yang ada di dalam laut ketika sampahnya seperti ini, sehat tidak nantinya? Tidak. Kita yang mengkonsumsi ikan yang di dalam laut terdapat sampah begini, mau tidak? Tidak mau, karena pasti tercemari oleh sampah. Maka dari itu ini tidak boleh terjadi di kehidupan kita sehari-hari ya, karena apalagi kita sudah tahu, sudah paham cara mengelompokkan sampahnya harus seperti apa ya. Oke, selanjutnya sungai yang kotor dapat mencemari lingkungan. Tuh, mencemari lingkungan. Nah, menyebabkan banjir. Membakar sampah menghasilkan asap yang mencemari lingkungan dan menimbulkan kesehatan. Membakar sampah melanggar undang-undang usaha nomor 12 Nih, udah diatur di undang-undang ya. cara pengelolaan sampah. Nih, kita masuk ke pengelolaan sampah. Lihat. Pilah, olah. Cegah ia menunjukkan tujuan merupakan momen penting untuk agar momen pilah dan olah tidak melewat. Contoh cegah dengan membawa kantong belanja sendiri, membawa tempat makan dan minum sendiri, dan berbahagia. Pilah adalah memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Kategori sampah, pilah dan beberapa jenis. Nih, ini lebih banyak lagi ya. Kalau kita 3 macam, 3 jenis. Memudahkan pengelolaan sampah dan membantu pekerjaan petugas kebersihan. Olah adalah mengolah sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Olah dapat dilakukan di rumah dengan mengolah sampah organik menjadi kompos. Pengolahan sampah di rumah dapat mengurangi banyaknya sampah di TPA. Juga pilah dan olah dimulai dari rumah. Sampah tanggung jawab. Oke. AI is cheap. Oke, kita masuk lagi ke materi. Nah, hari ini kita akan buat kelompok. Sebentar, ada apa Pikris? Bapak bisa buat tempat pensil. Bisa. Ini namanya tadi apa? Pengolahan. Tadi apa? Ada 3. Satu. Satu Memilah dan mengolah. Mengolah atau mengelola sampah menjadi barang yang berguna. Di sini ada apa aja? Coba lihat. Sampah plastik dari bekas permen dijadikan apa di sini? Payung. Kemudian ini dari apa? Ini yang di tengah. Dari sampah apa? Botol plastik. Ini dari apa? Coba kira-kira. Tempat pensil dari botol plastik. Ini juga sama. Dari apa? Oke. Kira-kira manfaat nggak ini barang-barangnya setelah kita olah? Iya. Ini untuk apa coba? Melindungi dari hujan dan panas. Bermanfaat nggak kira-kira? Sampahnya kalau misalnya dibuang di mana aja kita injek-injek, ada manfaatnya nggak? Tapi kalau kita olah jadi payung ini di sini ya, teman-teman yang ada di layar ini lihat, membuat atau merubah sampah plastik bekas permen menjadi sebuah payung yang berguna melindungi diri kita
Dari apa? Dan hujan dan panas. Kemudian di sini dari botol menjadi apa kira-kira? Tempat pensil. Lucu tidak ini? Lucu. Tempat pensil. Kalian bisa berkreasi sebagus mungkin, seunik mungkin, terserah kalian masing-masing. Cuman ini bagian dari contohnya aja ya. Bu Eni perlihatkan. Ini ada tanaman, apa pot-pot yang bisa digantung di dinding-dinding, bisa di dinding-dinding sekolah yang sebelah apa dekat taman, dekat musola bisa. Oke, di sini juga ada tempat pensil. Tempat pensil masih beragam ya bentuknya. Nih, lihat masih ada banyak. Ini tempat pensil yang digabung dengan alasnya pakai apa kira-kira? Bawahnya alas untuk ini ya, kardus bekas bisa. Nah ini juga. Ini botol bukan kira-kira? Botol, bagian apanya? Atasnya atau bawahnya? Kelihatan ya, ini bawahnya ya, seperti botol nih. Recycle atau daur ulang, mendaur ulang sampah botol plastik menjadi barang baru yang memiliki nilai guna atau manfaat ya. Ini manfaatnya buat nyimpen apa? Pensil, apa segala macam di rumah ya. Ini bisa dipakai buat tempat-tempat pernak-pernik nggak? Yang perempuan terutama suka pakai gelang-gelang yang dari apa namanya? Bukan yang dimasukin ke benang-benang. Ya, dari manik-manik. Kalian bisa disimpan nih. Ini gelang buat ke undangan misalnya. Ini gelang buat jalan-jalan atau manik-maniknya yang masih belum terpasang ya, belum terangkai. Kalian bisa pilih apa dikelompokkan. Ini manik-manik yang kecil, ini manik-manik yang besar. Ini untuk manik-manik yang ada hurufnya. Bisa dimanfaatkan untuk itu ya. Laki-laki untuk apa misalnya? Untuk barang-barang pribadinya apa? Misalnya pernak-pernik yang kecil-kecil. Selain untuk alat tulis, untuk apa lagi ini kira-kira? Kalau untuk laki-laki? Mobil-mobilan yang kecil-kecil bisa ya. Kalau misalnya botolnya itu kita gunakan yang besar, ya masih bisa untuk wadah-wadah tertentu. Oke, selanjutnya. Oke, sudah. Oke, kita masuk ke kegiatan inti. Kita akan sudah membawa botol plastiknya masing-masing, kelompok. Oke, kita rubah posisinya menjadi satu kelompok mejanya yang digabungkan. Oke, yang ini satu kelompok, ini berenam ya, sama satu lagi sisa. Ini berempat, itu berempat, ini berempat, itu bertiga. Dinda boleh gabung ke belakang mejanya Dinda. Atar sama Mahesa boleh gabung dengan ini mejanya. Iya. Yuk. Ya. So, boleh digabung. Oke, sudah dengan kelompoknya. Oke. Botolnya disimpan di atas meja. Boleh pakai penggaris. Ya. Ya, Ibu ambil gunting dulu ya, sebentar duduk dulu semuanya. Elvira, ambil dulu guntingnya di kolong atas yang dicepat ya. Sendiri aja.
Oke, kelompok 1 sudah ada botolnya. Oke, kertas lipatnya ada tidak? Oke, kelompok 2 karena sisanya 2, jadi ibu kasih botolnya 2. Yang 4 orang mengerjakan menghias botol. Yang 2 orang lagi mengerjakan LKPD-nya. Kalau yang kelompoknya hanya terdiri dari 4 orang, 2 orang menghias botol atau membuat botol menjadi barang yang baru ya, produk baru yang berguna. Yang 2 orang lagi mengerjakan apa ini? LKPD. Kalau yang 3 orang gimana Ibu? Najla bisa sendiri ini ngerjain atau bisa saling bantu aja bertiga ya. Di sini penilaiannya dengarkan semuanya. 2C. Penilaiannya apa? Kerja sama. Gotong royong. Apa itu gotong royong? Saling membantu ya. Oke, kalian bagi tugas sesuai yang tadi Ibu arahkan. Bu Yeni kasih ininya tiap orang 1. Yang 2 orang yang tadi Bu Yeni maksudkan mengerjakan lebih dulu biar teman-teman yang lain bisa sama-sama berdiskusi. Yang 2 orang lagi fokus menulis, tapi diskusinya tetap sama-sama ya. Begitupun dengan produknya. Jika ada teman-teman yang lain yang ada ide, mendingan diginiin, mendingan ditambah ini, mendingan diginiin, boleh kasih masukan biar produknya lebih bagus. Oke. Si Wapi sama itu 1 orang 1. Iya. Semuanya Ngerjain, tapi fokusnya yang 2 orang menuliskan dulu, nanti yang lainnya tinggal menjalin. Kelompok 2. Dituliskan namanya. Kelompok 2, terus nama masing-masing. Oke, nih. 4 orang. Semuanya menirakan. Iya. Semuanya. Semuanya. Oke. Bu Yeni kasih hiasan. Dengarkan. Ini masing-masing Bu Yeni kasih. Ini lihat 2C. Ini boleh digunting satu-satu ya. Ini ada pernak-pernik tempelan. Kalian boleh potong gunting satu-satu. Satu hiasan tempel di mana, satu hiasan tempel di mana. Oke, perwakilan tiap kelompok boleh ke depan. Nama sendiri, nah kelompok 2, nama sendiri. Oke, ke depan perwakilannya 1 orang. Perwakilannya 1 untuk mengambil ini. So ke sini, 1 orang aja, 1 orang. Kalista, boleh ke sini ambil 1 ini. Udah dari itu. Gibran nggak bawa pensil. Pinjemin aja. Oke, pakai yang ini aja. Yang Ibu aja ini. Nih. Oh, hapusnya ada nggak? Ini guntingnya ya. Guntingnya. Udah ada, oke. Alat dan bahan menggunakan apa aja? Guntingnya ada? Itu ada. Guntingnya ada tidak?
yang 2 orang mengerjakan dulu. Ini coba di proses juga ya. Ada guntingnya ya. Ini stiker hiasan ya. Ini namanya apa? Stiker hiasan. Dengarkan 2C. Ya. Alat dan bahan. Ini termasuk nggak dengan alat dan bahan? 2C. 2C. Lihat ke depan semuanya, perhatikan dulu. Ini termasuk alat dan bahan tidak? Namanya apa? Stiker hiasan untuk menghias botol. Ininya nanti terakhir dikerjakannya. Kerjakan dulu botolnya. Ya, oke. Sebelumnya kita tepuk konsentrasi dulu yuk. Ulang lagi. Rega pimpin di depan yang keras. Dapat 2, Bu. Ya. Oke, 2C. 2C kita ke depan. Oke, silakan mengerjakan proyeknya. Tempelkan di botolnya nanti. Oke, digunting dulu itunya. Itu dulu dibikin dulu. Rega, ini guntingnya. Jangan dulu, nanti untuk menghias. Cara membuatnya bagaimana nanti, makanya kerjakan dulu ini botolnya. Ini kan mau dibuat dulu. Kalian coba perhatikan gimana cara membuatnya. Oke, dengarkan. Mau membuat karyanya seperti apa? Mau dibuat tempat pensil? Oke, berarti kalian harus potong menjadi 2 bagian. Hati-hati ya. Hati-hati menggunakan guntingnya. Ya, berbahaya. Ya. Oke, lihat. Sudah terpotong. Ininya mau kalian gunakan untuk hiasan apa? Terserah kalian. Ini mau dijadikan tempat pensil. Ini baru dihias di sininya. Boleh tidak pakai kertas lipat? Boleh. Pokoknya sebagus mungkin, semenarik mungkin. Boleh. Ada temanya misalnya. Boleh. Ada lagi yang mau pinjam gunting? Boleh.
2 karena kalian kelompoknya banyak. Masih butuh gunting tidak? Ya, dibagi-bagi tugas aja ya. Kita satu kelompok berarti harus saling Oke. Boleh. Apanya? Boleh. Boleh. Ininya lebih bagus diguntingin lagi ini. Yang putih-putihnya. Tempel lagi coba bisa nggak? Gini aja. Lem ada. Buat ngelem apa? Itu stiker, ada lemnya. Stiker itu. Ya. Oke, dengarkan. Bu, ini teh semuanya. Kalau botolnya satu pasti berlebih ya sisa. Jadi kalian dengarkan, lihat dulu ke depan semua. 2C, 2C, kelompok Ruby, Hanif. Dengarkan dulu ke depan semuanya. Lihat. Lihat semuanya. Botolnya sebesar ini tidak? Tidak. Ini hiasannya pasti berlebih. Jadi kalian gunakan yang kira-kira mau ditempelkan aja ke situ. Nggak mungkin ini semuanya ditempelkan, nanti nggak kelihatan botol tempat itunya ya. Jadi kalian pilih yang mana kira-kira yang mau dipasang untuk aksesorisnya ya, untuk hiasannya. Itu tes stiker bisa dibuka ininya. Oke, kita simpulkan materi yang tadi kita sudah pelajari hari ini. Bagaimana perasaannya kalian setelah mengerjakan proyek apa? Membuat daur ulang dari sampah botol plastik, tidak boleh digunting rambutnya. Oke. Ini Bu Yeni kasih lembar refleksi untuk per kelompok ini ya, tidak untuk satu orang satu. Boleh ketua kelompoknya aja yang mengerjakan. Simpan dulu ya. Najwa boleh. Ini boleh. Yang LKPD-nya belum dikumpulkan, kumpulkan dulu. Oke. Ini isinya apa? Hari ini aku belajar apa? Diisi.
belajar apa? Pancasila dan PLH. Belajar apa tadi materinya? Ya. Ya, boleh. 2C duduk dulu yang rapi di kursi masing-masing. Oke, lihat semuanya. Lihat semuanya. Dinda, Najla. Ya, lihat. Duduk dulu. Farhan duduk sebentar. Keanu, siapa Hanif? Refleksi pembelajaran hari ini kita sudah mengerjakan atau melewati pembelajaran praktek atau prakarya membuat apa? Apa? Membuat dari sampah bekas, yaitu sampah yang kita pilih jenis apa? Botol plastik. Nah, di sini hari ini aku belajar apa? Mengolah sampah plastik menjadi barang yang berguna. Oke, yang pertama ini materi hari ini aku belajar apa? Mengolah sampah plastik menjadi barang yang berguna. Ayo, Arsila sudah? Yang pertama, mengolah sampah plastik menjadi barang yang berguna. Arpan, Keanu, duduk dulu di situ. Arpan yang pertama ini. Hari ini aku belajar apa? Mengolah sampah plastik menjadi barang yang berguna. Plastik. Sudah? Menjadi barang yang ya, namanya masukin kelompoknya semuanya. Di bawahnya aja. Di bawahnya aja nggak apa-apa di sini. Sudah? Barang yang berguna. Udah, Rizal? Mengolah sampah plastik menjadi Hanif. Menjadi barang yang berguna. LKPD-nya dikumpulkan dulu. Hanif boleh duduk di kursi Hanif sama Keanu. Oke, sudah. Yang pertama, hari ini aku belajar mengolah sampah plastik menjadi barang yang berguna. Oke, selanjutnya sebelahnya lihat. Mengolah sampah plastik. Fikri nanti itunya kegunting banyak, nanti simpan. Guntingnya sudah dikembalikan yang tadi pinjam. Boleh di sana. Hanif boleh pinjemin penghapus ke Rizal. Oke, yang berikutnya. Yang pertama, mengolah sampah plastik menjadi barang yang berguna. Ya, yang keduanya, yang sebelahnya baca apa? Sebelahnya apa baca? Menjadi barang yang berguna. Checklist sebelahnya. Ya, oke. Rizal sudah? Per kelompok ya ini ya. Oke. Yang sebelahnya baca. Hal yang paling aku sukai hari ini. Kegiatan apa tadi yang paling disukainya? Dituliskan. Masing-masing beda, tidak apa-apa.
Hal yang paling disukai dari kegiatan hari ini yang tadi kita lakukan, pembelajaran PLH. Ya ini Wapik aja. Kegiatan sedang apa tadi? Misalnya sedang melihat video atau sedang membuat apa? Tempat pensilnya, atau sedang memotong-motong stikernya, menghias tempat pensilnya. Hanif, kenapa? Bisa duduk di kursi? Bisa? Boleh duduk di kursi. Oke, Arfan digeser sedikit kursinya. Oke, yang di bawahnya, hal-hal yang menurutku sulit, kira-kira apa dari kegiatan tadi? Apa? Yang kegiatan tadi, setelah kegiatan apa? Mulai dari melihat video sampai membuat, ya boleh sok ditulis. Hal yang paling sulit menurutku tadi apa? Ya, yang ada emotnya gimana? Bagaimana perasaanku hari ini? Checklist di sebelahnya. Ya, yang mana yang senang? Apakah yang keluar air mata senangnya? Atau yang mana senangnya kira-kira? Sedih gara-gara selesai. Enggak apa-apa, nanti bisa dilanjut untuk proyeknya. Checklist di sebelahnya. Oke, di bawahnya yang paling bawah, apa yang bisa aku lakukan lebih baik untuk besok? Tentang ini nih, mengolah sampah. Apa yang akan aku lakukan besok? Aku akan apa misalnya? Aku akan Menjaga kebersihan. Nah, apalagi? Ibu beres. PR. Kalau tentang sampahnya mau apa di kemudian hari? Kira-kira mau apa? Kira-kira mau bokor. Mau apa? Mau menjaga lingkungan atau mengotori lingkungan? Mau buang sampah sembarangan atau buang sampah pada tempatnya? Di sini. Boleh di bawahnya. Kayak gini Bu, kebersihan. Kebersihan. Ya, betul. Gak usah ada di sininya udah ada. Kayak yang sudah boleh dikumpulkan. Kita tutup pembelajaran dengan Bu Yeni. Sebentar lagi kita masuk pelajaran PAI. Ya. Oke, Kalista. Duduk rapi. Oke, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jam 10. Yuk, sebentar lagi PAI. Oke, duduk rapi. Hanif. Rega boleh duduk. Alisa. Ya. Hal yang paling aku sukai di kegiatan tadi lagi ngapain? Anu boleh duduk. Udah? Boleh duduk di kursi masing-masing. Arfan boleh duduk, Hanif boleh duduk, Soleh boleh duduk. Oke, boleh. Oke, boleh duduk ya. Ininya dibuang dulu, sok. Yuk. Oke, kita simpulkan materi hari ini. Calik. Oke, siapa yang bisa menyebutkan? Rara boleh duduk. Rega boleh duduk. Siapa yang bisa menyebut? Kak Rega tolong simpan dulu. Apa yang bisa kalian pelajari dari kegiatan hari ini? Apa yang kalian dapatkan dari kegiatan? Kita belajar tentang apa tadi? Mengolah apa botol itu? Rega boleh disimpan dulu. Mengolah apa? Sampah. Apa yang kalian
ambil pelajarannya dari kita tadi melihat video, kita tadi mengolah sampah menjadi barang yang berguna. Cung, tangannya acungkan yang bisa menjawab bintang berapa ya? Mau bintang berapa? Bintangnya 3 deh sama Bu Yeni dikasih. Oke, boleh Azmia dengarkan kata Azmia. Boleh di depan Azmianya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kegiatan tadi, melihat video, membuat pengolahan sampah botol bekas menjadi barang yang berguna. Berguna nggak kira-kira ini tadi? Oke, satu orang refleksi, satu orang nanti presentasi ya. Oke, gimana kata Azmia dari kegiatan hari ini yang bisa diambil pelajarannya? Yang keras, dengarkan. Siapa? Buang. Terus teman-teman Rega. Misalkan kita sudah banyak kerja. Iya. Karena punya aja tempatnya terlalu kebanyakan. Tuh, kata Azmia. Nah, daripada kita membuang botol plastik ke sampah, kata Azmia lebih baik dibuat kerajinan. Nah, kalau misalnya pensil kita banyak di rumah nih, siapa yang pensilnya banyak di rumah? Tuh, banyak yang pensilnya di rumah. Terus tempat pensilnya teh udah kepenuhan. Jadi kita bisa membuat sendiri tempat pensil di rumah, kata Azmia. Pelajaran hari ini nih, Azmia bisa mengolah barang bekas botol plastik menjadi tempat pensil. Jadi apa? Bermanfaat tidak? Nah, mengurangi sampah enggak kira-kira? Mengurangi sampah tidak? Botol sampahnya jadi tempat pensil, mengurangi sampah tidak? Mengurangi, jadi berguna, bermanfaat. Oke, tepuk tangan. Beri tepuk, wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, oke, tepuk tangan buat Azmia. Rizal, boleh presentasi, silakan kembali ke tempat duduk. Presentasi tempat pensilnya. Yang udah selesai punya siapa tadi? Boleh presentasi ke depan. Boleh berdua. Mana tadi? Mana yang tadi botolnya? Yang udah selesai? Yang mana ini akar? Boleh sok. Boleh sok di sini. Ya sok disebutkan dulu ininya, dijelaskan gimana tadi cara membuatnya. Pertama-tama Rega boleh dilihat dulu di depan. Oke, lihat dulu semuanya. Ini dari bahan apa? Jelaskan. Botol apa? Sampah bukan, itu dari pertama. Ya, sampah apa? Plastik, botol, terus diapain? Terus ini rencananya dibuat apa ini kira-kira? Tempat pensil. Mudah tidak membuatnya? Susah. Oh, harus sabar katanya. Sabar berpahala tidak? Berpahala. Berarti dapat pahalanya 2. Kita mengurangi sampah, betul? Dapat pahala tidak? Arfan boleh duduk. Terus satu lagi, bersabar katanya karena ini sangat sulit. Dapat pahala tidak? Jadi pahalanya berapa? 2. Apalagi kerjasama, tidak saling apa namanya teh? Kamu bantuin, nggak marah-marah, nggak apa? Dapat pahala tidak? Dapat pahala, tidak ada berantem, saling kerjasama, saling membantu, itu dapat Oke. Nama ada temanya nggak ini? Namanya apa? Tempat pensil apa? Tempat pensil apa? Apa?
pensil apa? Tempat pensil well. Tempat pensil well. Oke, beri tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Oke, siapa lagi yang mau? Oke, ini boleh. Ya, semuanya. Yang mana kreasinya? Ini. Oh, sok itu diperlihatkan ke teman-temannya. Boleh. Gak apa-apa, ke depan aja. Boleh, silakan. Empat-empatnya boleh ke depan. Oke, kami membuat apa? Tempat pensil dari Oke, dengarkan teman-teman yang ada di depan. Kemudian, itu dari apa? Gani. Menggunakan apa? Rizal boleh duduk. Dengarkan 2C. Sauki mau ke depan tidak? Mau ke depan nanti? Iya, dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu teman-teman yang ada di depan, oke? Rizal boleh mendengarkan dulu. Anip sama Keanu boleh mendengarkan dulu. Oke, lanjutkan teman-teman. Dibuat ada temanya nggak botol itunya tempat pensilnya? Temanya apa? Kelinci. Tempat pensil kelinci. Kalau tadi tempat pensil apa tadi teh? Well. Kalau yang ini tempat pensil kelinci. Oke. Ada kesulitan tidak? Kesulitannya apa? Oh, menggunting apa stikernya katanya aksesorisnya. Oke. Apa manfaatnya? Bisa untuk simpan pensil-pensil. Sama apa lagi? Banyak sekali tempat ini kegunaannya. Taruh penghapus, alat tulis. Oke. Manfaatnya apa? Dari kegiatan kelompok tadi apa? 2C bisa mendengarkan yang di depan. Oke. Manfaatnya tadi bekerja kelompok tadi membuat itu. Bekerja sama, apalagi pekerjaannya jadi cepat selesai. Terasa ringan atau berat kalau dikerjakan sama-sama? Ringan atau berat? Ringan. Oke. Beri wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya boleh. Yang mana? Oke, jelaskan. Rizal boleh lihat dulu ke depan. Hanif, El sama boleh. Semuanya harus ke depan ya presentasi. Oke, duduk rapi. Dengarkan yang ada di depan. Hanif, dengarkan dulu yang ada di depan. Hanif. Oke. Apa? Ayo. Dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu ya, sebentar ya. Sebentar ya, dengarkan dulu ya. Oke, dengarkan yang ada di depan. Fikri lihat ke depan. Oke, ini namanya tempat pensilnya apa? Ada temanya enggak? Temanya apa? Botol One Piece. Apa? Botol One Piece. Botol One Piece katanya. One Piece. Piece apa? Damai. Botol yang menciptakan kedamaian ya. Tadi tidak ada ribut-ribut di kelompoknya, tidak ada. Berarti betul. Ini judulnya botol One Piece. Satu bisa damai semuanya. Enggak rebutan? Enggak. Terus ngerjainnya satu orang
bareng-bareng? Bareng-bareng. Manfaatnya untuk apa itu? Naruh pensil, apalagi? Apalagi? Naruh rumah katanya. Naruh lemari, oke. Manfaatnya tadi belajar berkelompok, bagi-bagi tugas atau apa segala macam, silakan jelaskan. Manfaat bekerja bareng-bareng sama teman. Jadi gimana? Menyenangkan katanya. Semua menyenangkan tidak? Tidak. Kenapa tidak menyenangkan? Kenapa? Oh, menyenangkan katanya. Dengarkan. Cung yang tidak menyenangkan, tidak senang hari ini pembelajarannya. Senang tidak? Senang. Tadi tidak menyenangkannya apa? Itu Lama, tapi kan sabar ya. Tadi teh sabar dapat pahala. Oke, beri tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, oke, tepuk tangan. Dani boleh duduk. Duduknya yang rapi. Oke, boleh selanjutnya. Yang mana botol itunya, tempat pensilnya? Sama, boleh bawa dua-duanya. Sok. Dengarkan. Yang ke depan dapat bintang ya. Oke, dengarkan dulu. Tolong dengarkan. Kan tadi, ya. Dengarkan. Kan tadi menghargai teman-teman yang ada di depan. Tolong hargai yang ada di depan. Tolong hargai yang ada di depan. Fikri maju. 2C. Tepuk air terjun. Dan kita dengarkan teman-teman dari kelompok Najla, Naila, dan Dinda. Oke, Dinda boleh diperkenalkan produknya. Kedengaran tidak? Karena tidak memperhatikan. Coba kalau memperhatikan. Oke, namanya apa produknya? Tempat pensil apa? Hah? Tempat pensil belajar. Oke. Susah nggak membuatnya? Tidak. Apa kesan-kesannya tadi setelah bekerja bareng-bareng teman-teman? Seru. Hikmahnya apa? Jadi bisa apa? Boleh duduk dulu ya. Duduk dulu. Bikin bareng-bareng teman-teman. Jadi cepat selesai. Oke, kasih wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya mana? Ulangi lagi ya. Kasih tepuk tangan. Rijal boleh duduk. Oke. Oke, duduk dulu semuanya. Alhamdulillah, pembelajaran PLH dan PPK Pancasila sudah selesai. Bu Yeni mau pamit undur karena sekarang giliran pelajaran PAI. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih teman-teman di kelas 2C semuanya. Menyenangkan tidak? Bu Yeni tanya sekali lagi. Alhamdulillah. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.